PT Air Minum Jayapura Roboholo-Nanwani Perseroda merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang jasa pelayanan air bersih. Mulai beroperasi pada tahun 1943, sistem penyediaan air minum di Jayapura dibangun oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Lalu tahun 1945, pengelolaan air minum diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda atau Residen Waterstaat-Dienst. Memasuki tahun 1964, pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian pada tahun 1983, melalui surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum, dibentuklah Badan Pengelola Air Minum atau BPAM Jayapura. Pada tahun 1984 sampai 1988, dilaksanakan pengalihan pengelolaan air minum dari DPU Kabupaten Jayapura kepada BPAM Jayapura, meliputi Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Abepura. Pada 20 Juni 1992, BPAM Jayapura resmi diangkat menjadi Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Jayapura, yang selanjutnya mengadakan pelayanan bersama pada tahun 2010 untuk wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Pada 6 Desember 2022, PDAM Jayapura melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Jayapura resmi beralih status hukum menjadi PT Air Minum Jayapura Roboholo-Nanwani Perseroda.
selamat sore pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini kami kembali lagi hadir di hadapan layar kaca Anda dalam program Dialog Papua Penyapa edisi Rabu 21 Agustus 2024 bersama saya Audiodata Hermina Julia. Untuk itu telah hadir di studio kami saat ini Direktur PT Air Minum Jayapura Bapak Entis Sutisna. Selamat sore Pak Entis. Selamat sore Mbak Yulia dan seluruh pemirsa Jaya TV dimanapun berada. Oke Pak Entis, mungkin sore ini kami akan mengambil topik tentang tantangan penyediaan air minum di Jayapura. Siap. Berarti ya. Jayapura menyangkut kota dan Kabupaten Jayapura. Ya. Oke Pak, kalau kita bicara masalah air ini Pak, ini kan tidak putus-putusnya Pak. Ya, betul. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak soal air ini Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan kondisi terkini saat ini ketersediaan air bersih kita di Jayapura ini. Baik Mbak Yulia dan seluruh pemirsa Jaya TV dimanapun berada, saya ingin menyampaikan ya tentang kondisi pelayanan kami. Saat ini PT Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani Perseroda itu mengelola 23 intik ya. Kalau intik itu berarti sumber air yang didapat dari 12 aliran sungai ya. Jadi kita mendapatkan sumber air dari mulai Angkasa sampai ke Sentani ya. Oh, kabupaten. Ya, kabupaten. Jadi semua hampir 95% itu semuanya berada di kawasan Pegunungan Siklop ya, kecuali yang di Muara Tabi. Nah, total kapasitas yang kita produksi saat ini berdasarkan perhitungan existing awal itu sekitar 925 liter per detik ya. Namun yang saat ini terjadi karena kebetulan memang sistem yang kita miliki ini, sistem penyediaan air minum yang kita miliki ini itu dibangun sejak zaman Belanda, kemudian ada yang masa BPAM dan juga masa PDAM ya. Sehingga memang kombinasi dari boleh dikatakan warisan dan pembangunan yang ada saat ini menyebabkan kita mengelola existing yang betul-betul banyak tantangan ya. Pertama kalau kita lihat dari sistem yang ada seperti kayak sekarang. Kemarin kita prediksi bahwa bulan Agustus ini akan muncul hujan, curah hujan tinggi. Namun ternyata dari pemantauan saya di lapangan tetap bahwa ini curah hujan di kota maupun Kabupaten Jayapura itu tidak maksimal ya. Sehingga kondisi saat ini dengan 23 sumber air yang dimana masing-masing tidak interkoneksi itu menyebabkan ada beberapa wilayah pelayanan kita yang terdampak ya. Karena sistem pelayanan yang kita miliki memang betul-betul masih konvensional. Artinya kita hanya mengandalkan ketersediaan air itu dari bagaimana sebenarnya kondisi di Pegunungan Siklop ya. Jadi kita bisa melihat di beberapa wilayah pelayanan yang saat ini terdampak itu adalah seperti kayak di intik Entrop ya. Nah itu yang melayani Jaya Asri, kemudian beberapa wilayah di Pasar, Entrop, kemudian sekitar Hamadi ini memang sangat terdampak ya. Dari kapasitas yang awal 90 liter per detik sekarang hanya sisa tinggal 30. Maka di beberapa pelayanan kita terpaksa kita coba untuk mendistribusikan langsung di sumber air ya. Kemudian di Entrop juga kita kembali ke wilayah lain di Kota Raja. Nah Kota Raja pun sama, kita memiliki sumber air Siborgonji ya yang berada di atas Kodam, kita punya sumber air. Itu ternyata sekarang juga drop airnya ya. Sehingga beberapa daerah seperti kayak Tanah Hitam, AB Pantai itu sangat terdampak. Nah sekarang juga kemarin berdasarkan hasil staf saya di lapangan ternyata di inti Kamwalker juga sama ya. Nah Kamwalker ini yang melayani Perumnas 1, 2, 3 dan di Jalan Kamwalker. Nah ini yang membawa dampak luar biasa sehingga memang dengan pertambahan penduduk yang semakin tinggi ya, kota sudah mencapai angka 400, kemudian di kabupaten sudah 300, sementara sumber air itu praktis selama 25 tahun terakhir ini tidak ada penambahan ya untuk di wilayah kota. Sehingga menyebabkan kami mengalami memang kekurangan kapasitas produksi. Artinya kami membutuhkan tambahan pasokan air di sumber air baru. Ini yang terkendala. Sehingga memang ada extra time dari teman-teman di lapangan yang tukang ledeng yang saat ini di beberapa cabang
terpaksa staf saya di lapangan lebih meningkatkan intensitas pelayanan ya. Jadi ada yang ke sumber yang biasanya tidak pernah ngatur air di sumber air, terpaksa harus digilir di sumber air ya. Seperti di Jaya Asri ini untuk melayani Jaya Asri, kemudian mengatur ke sekitar pasar, itu dulu dibiarkan aja, artinya bypass bisa langsung di sumber. Nah sekarang harus diputar aja, ganti-ganti. Ini nanti di Jaya Asri hari ini, besoknya di sekitar pasar. Sistem antri gitu ya? Ya boleh katakan itu. Termasuk juga di sumber air di Camwalker ya. Camwalker itu kita pasok selain ke Purna 1, 2, dan 3 juga untuk yang di reservoir TMP yang di Padang Bulan. Nah ini juga akhirnya karena kapasitas yang masuk itu menurun, terpaksa kita tampung dulu di reservoir yang ada di Padang Bulan. Nah jumlah daripada kubikasi yang ada untuk memenuhi pasokan di reservoir kita itu juga terkendala. Artinya butuh waktu, biasanya 2 jam penuh langsung dialirkan ke Cigombong ya, kemudian ke sekitar Jalan Abipura, daerah lain. Nah, sekarang rata-rata 5 sampai 6 jam ditampung dulu baru didistribusikan ke pelanggannya. Ini yang memang menjadi keprihatinan kita, bahwa ternyata ke depan memang harus ada upaya-upaya baru, sinergi antara mungkin kami sebagai operator, kemudian juga pemerintah daerah, baik itu kota, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat, untuk sama-sama berkomitmen untuk mencari sumber air baru yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang. Karena kalau kita kondisinya seperti begini, pasti kita akan setiap tahun itu akan dihadapkan kepada kondisi alam. Nah, sekarang ini kan sudah tidak zamannya lagi ya mengandalkan alam. Perlu ada teknologi, perlu ada pembaruan di dalam pola pelayanan air bersih di kota dan Kabupaten Jayapura seperti itu. Pak, ini kan kalau tadi kan Bapak bilang ada intake air kita ini kan masih mengandalkan dari sungai, terus dengan dari Gunung Siklop itu Pak. Dengan seiring berjalannya waktu ini kan status dulu PDAM sudah meningkat menjadi PT PAM Air, berarti kan ini harus dalam hal butuh inovasi Pak. Nah, ini saat ini dari PDAM sendiri sudah PT Air Minum ini sudah sampai sejauh mana untuk inovasi seperti yang tadi Bapak katakan, kita nggak bergantung lagi pada yang pola lama tapi yang betul. Memang sejak 6 Desember 2022 kami mengalami transformasi dari sisi badan usaha ya. Awalnya kami sejak Juni 1992 itu namanya PDAM Jayapura. Nah kebetulan karena tuntutan regulasi peraturan pemerintah nomor 54 ya tahun 2017 yang mengharuskan bahwa badan usaha yang dimiliki oleh 2 pemerintahan daerah atau lebih itu harus berubah menjadi perseroda. Nah, dengan dasar itulah akhirnya kami mengajukan sebuah usulan kepada Bupati Wali Kota, termasuk juga DPR dari DPRD Kabupaten Jayapura. Nah 6 Desember 2022 lah kami berubah nomenklaturnya menjadi PT Air Minum Jayapura Robong Holo Nanwani Perseroda. Nah, sekarang apa sebenarnya makna daripada perubahan badan hukum ini? Yang pasti perubahan badan hukum dari sisi fungsi juga pertama tupoksi kami udah mulai berubah ya. Kalau dulu kami hanya mengelola satu saja fungsi daripada pemerintah daerah, yaitu bagaimana mengalirkan air ke masyarakat dengan perpipaan. Kami hanya bertanggung jawab dalam mengelola air bersih. Nah, seiring dengan perkembangan menjadi badan usaha perseroda, maka kami diberikan sebuah mandatori 2 lagi ya. Pertama kita sudah mengalirkan air melalui perpipaan, air bersih maupun layanan lainnya untuk masyarakat. Yang kedua, kita diberikan juga mandatori oleh pemerintah kota dan kabupaten dari Perda itu adalah untuk mengelola air limbah. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga diberikan kewenangan untuk mengelola unit-unit usaha baru yang memungkinkan untuk dikelola. Nah, sementara unit baru yang ada baru di air minum dalam kemasan yang kami miliki, Robong Holo Nanwani yang kami produksi di Sentani ya. Nah, ini memang yang memberikan sebuah tantangan baru bagaimana mindset perubahan itu juga mulai dan harus juga muncul di kami tukang ledeng. Itu mungkin dari sisi kelembagaan. Kemudian dari sisi lain sudah tentu dengan perubahan badan hukum ini membuat kami juga memiliki fleksibilitas dalam berusaha.
Artinya sekarang ini kami dituntut menjadi entrepreneur ya, tidak lagi pola-pola pelayanan menjadi birokrat. Nah, ini yang saya coba untuk memadukan perubahan badan hukum itu dengan mindset teman-teman ya. Dan saya percaya bahwa tukang ledeng yang di Jayapura ini akan mampu mengikuti dinamika perubahan badan hukum ini sendiri. Artinya ketika badan hukum ini berubah menjadi perseroda, maka kemandirian itu harus dituntut. Artinya perusahaan ini harus mampu juga menjadikan masyarakat ini sebagai mitra, sebagai aset yang memang memiliki juga kesetaraan. Tidak lagi menjadi objek, tidak lagi ya katakanlah pola pelayanan pun harus dirubah. Dan ini memang yang saat ini coba kita tingkatkan. Artinya staf kami di lapangan sekarang betul-betul memaksimalkan keinginan masyarakat ini apa. Layanan air harus betul-betul bisa nyampe ke keran-keran pelanggan, ke masyarakat. Tetapi memang keterbatasan tadi yang tidak bisa kita hindari adalah kondisi alam. Tetapi saya menjamin bahwa staf kami di lapangan itu betul-betul sekarang ini berupaya untuk memaksimalkan apa yang bisa diberikan kepada perusahaan. Dan terbukti memang mulai tahun ini kita memiliki sebuah kebanggaan. Bukan hanya dari sisi kita mampu menyehatkan perusahaan sudah sehat, sudah baik, tapi di sisi lain juga kontribusi kita terhadap pembangunan daerah sudah mulai meningkat ya. Kalau kita bicara tentang kemampuan melayani masyarakat, saya kira itu sudah tupoksi utama. Betul. Tetapi kemampuan kita bisa bersinergi dengan memberikan kontribusi untuk PAD itu juga saya kira sebuah motivasi. Dan saya berharap bahwa dan yakin juga teman-teman tukang ledeng ini akan mampu menerjemahkan daripada sebenarnya dengan visi misi baru PT Air Minum Jayapura ini arahnya kemana. Dan ini sudah mulai tumbuh komitmen untuk mengutamakan pelayanan kepada pelanggan. Yang tadi air limbah itu bagaimana Pak? Kalau nggak salah kan memang dulu yang belakang Rusunawa itu kan ada, itu bagaimana tuh? Jadi begini, kalau untuk air limbah kebetulan ini memang mandatori baru ya. Jadi mungkin juga mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, loh kenapa kok pelayanan air bersih belum maksimal, merambah lagi ke air limbah ya. Memang selain tadi itu mandatori daripada Bapak Bupati dan Wali Kota yang tercantum di dalam Perda ya nomor 15 tahun 2022, sekarang memang ada dinamika baru dari pemerintah pusat untuk mensinergikan antara layanan air bersih dengan layanan air limbah. Dan ini sudah kita belajar di beberapa PDAM ya. Kami sudah mengutus beberapa teman ya, staf kami di lapangan termasuk saya juga melihat di PT Perumda Makassar, ya, kemudian juga di Kota Bandung, kemudian di Kota Solo, termasuk di Palembang juga dan Tirtanadi. Nah, sekarang pemerintah pusat ingin bahwa perusahaan ataupun BUMD air minum juga terlibat di dalam pengelolaan air limbah. Nah, maka karena ini sudah mandatori Perda sejak 2022. Nah, kemarin di 2024 ya melalui Pak PJ Wali Kota kita sudah melakukan MOU ya penandatanganan. Kebetulan dalam proses baik itu legal operasional saat ini kami didampingi oleh USAID IWOS Tangguh ya dan juga didampingi oleh Balai Teknologi Surabaya. Nah, jadi mandatori yang sudah diberikan oleh pemerintah kota untuk melakukan operasionalisasi terhadap pengelolaan limbah domestik di Kota Jayapura itu sudah kita lakukan dan kita sudah mengirim 4 orang untuk di training ya di Balai Teknologi Surabaya dalam pengelolaan air limbah maupun untuk layanan lumpur tinja terjadwal ya, karena kita nanti akan mengoperasikan mobil tinja ya, mobil tangki yang menyedot mungkin nanti safety tank rumah tangga yang ada di Kota Jayapura. Untuk tahap pertama mungkin nanti dari IWOS akan memberikan juga pendampingan, termasuk juga bulan kemarin saya juga kedatangan dari Balai Teknologi Surabaya. Jadi perhatian daripada pemerintah pusat cukup bagus sekali. Jadi mereka nanti akan melakukan pendampingan terhadap penyiapan tenaga teknis. Kemarin mereka dari Surabaya ada 6 orang datang ke kantor kami memberikan rencana program pendampingan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, saya sendiri meyakini bahwa isu daripada sanitasi layak dan aman ini, salah satunya itu adalah air limbah, ini memang menjadi tantangan tersendiri ya.
teman-teman di daerah lain sudah menyatukan pelayanan air bersih dan air limbah, dan ini menjadi tantangan. Saya ingin menjadikan bahwa PT Air Minum Jayapura ini sebagai pionir di Papua bisa mensinergikan layanan air limbah dan air bersih. Khusus untuk kami sendiri, bulan kemarin saya sudah mengangkat satu divisi khusus, ya, itu air limbah yang dinahkodai oleh level manager dan supervisor, di mana mereka sudah mendapatkan pendidikan khusus di Surabaya, seperti itu. Oke pemirsa, perbincangan tadi akan kami lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami, Dialog Papua Menyapa akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa, masih bersama saya Bapak Entis Sutisna. Pak, tadi Bapak bilang tadi sempat menjelaskan bahwa sekarang sedang diupayakan limbah. Yeah. Ini prosesnya butuh berapa lama Pak? Menunggu prosesnya berarti itu ada langkah-langkah lain yang dilakukan oleh PT Air Minum sendiri. Betul ya, jadi sebenarnya gini, kalau air limbah ini kan sebenarnya sudah ada UPTD teknis ya, jadi sebenarnya sudah dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten juga ya, ada UPTD teknis untuk pengelola limbah domestiknya, itu di bawah dinas PU ya. Jadi kalau di sisi kesulitannya apa, ini kan kami hanya tinggal sinergi saja, jadi tinggal meneruskan dan mengembangkan dari apa yang saat ini teman-teman dari PUPR ya, baik di kota maupun kabupaten ya. Saya kira nggak ada kesulitan, yang terpenting adalah bagaimana sinergitas antara nanti PU kota dan kabupaten untuk bersama-sama dengan tukang ledeng ini yang sekarang ini mengelola air limbah. Jadi sebenarnya bagi kami sendiri mandatori ini kan melekat di pemerintah kota kabupaten, karena kami juga kan bagian integral daripada pemerintah kota kabupaten, sehingga saya sendiri sifatnya lebih meneruskan daripada yang sudah dikelola oleh teman-teman PU, dan kemudian bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita ke masyarakat, mungkin edukasi juga pentingnya pengelolaan safety tank itu bagaimana, kemudian kapan itu harus kita sedot, kemudian perda yang ada ini kita berdayakan juga, kita optimalkan kesadaran masyarakat, karena memang di kota-kota besar, termasuk kemarin saya melihat langsung di kota Solo, itu memang masalah penyedotan tinja itu yang dimiliki secara individu, itu tidak perlu lagi orang minta, katakanlah kalau sekarang ini kan 1,4 telepon. Nah, kalau di Solo itu mereka sudah menjadi rutin gitu. Mereka dipungut per bulannya sekian, kemudian tinggal saja nanti mereka selama 3 tahun itu rutin disedot oleh Perumdam Kota Surakarta. Nah, model-model itu yang saya kira akan kita coba ikuti, dan pada akhirnya nanti kota ini juga sanitasinya juga nanti layak dan aman. Itu sebenarnya ya. Jadi lebih kepada peningkatan eksistensi kami untuk memberikan yang terbaik bagi pemerintah kota dan kabupaten. Berarti nggak asal sedot ya Pak ya? Ya tidak, karena di situ ada ininya juga, ada aturannya ya. Kalau di Solo itu bisa 2 sampai 3 tahun ya. Itu mereka dari beberapa pelanggan yang mereka cukup banyak juga ya pelanggannya. Jadi mereka melekat antara pelanggan air minum dan air limbah ya, sehingga bisa disinergikan. Nah, pola-pola itulah yang saya kira nanti bisa menjadi pilot project juga ya, boleh kita meniru mereka lah, bagaimana pengelolaan kota ini menjadi bersih dan sehingga masyarakat juga semakin sehat. Itu sebenarnya mandatori yang kami terima dari pemerintah kota dan kabupaten itu. Berarti prosesnya tuh masih lama dong Pak, bisa dibilang. Kalau proses sudah jalan, sekarang ini sudah jalan. Sampai menjadi air bersih yang bisa kita layak untuk kita. Oh tidak, kalau itu beda. Lagi. Jadi maksudnya gini, air limbah yang kita kelola itu terpisah dari layanan air bersih. Jadi air limbah itu hanya kita mengelola limbah-limbah domestik rumah tangga itu, kemudian kita buang, tapi tidak dikelola jadi air bersih, tidak. Jadi beda tupoksinya. Ya. Jadi intinya adalah penggabungan 2 unit usaha ini dalam satu entitas ini adalah fungsi daripada pengelolaan air limbah itu ya tetap air limbah, tidak akan dikonsumsi jadi air bersih. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita belum punya teknologi itulah di sini ya. Tetapi intinya ini adalah mandatori yang harus kita terima untuk
meningkatkan tadi ya derajat kesehatan yang ada di kota maupun kabupaten seperti itu. Ini kan seperti tantangan ya Pak ya Iya. dari PT Air Minum sendiri. Tantangan lainnya apa yang saat ini bikin Bapak tiap hari pusing dengan tukang Iya. ledeng. Aduh ini harus bagaimana supaya air Ini memang yang menjadi mimpi saya. Jadi kebetulan saya ini kan diberikan amanah pertama kali mimpin PT Air Minum Jayapura. Dan mimpi saya adalah bagaimana dalam masa kepemimpinan saya 5 tahun ke depan ini bisa menghadirkan adanya penambahan sumber air baru. Nah, mimpi saya seperti itu dan ini sudah kita rintis 2 tahun yang lalu. Jadi saya waktu itu 2 tahun lalu tuh mengumpulkan teman-teman teknik ya dari direktur teknik kemudian dengan teman-teman para manajer untuk membuat konsep yuk kita cari siapa tahu ada sumber air di Kota Jayapura. Nah, ini memang menjadi tantangan. Yang kami lakukan adalah puji Tuhan ternyata kami juga menemukan sumber air baru yang kapasitasnya itu sekitar 222 liter per detik. saat ini intake air kita ada berapa detik? Nah, kalau kami totalnya kan 925. 925 pun itu kan existing perhitungan 20 tahun lalu ya. Jadi yang produksi kan 50%. Nah, ini kami menemukan sumber air 222 liter per detik. Nah, kalau saya asumsikan 200 itu 1 liter per detik itu bisa kita gunakan untuk 80 sambungan rumah, berarti ini bisa minimal 16.000 sambungan baru. Nah, ini yang kita sudah membuat DED-nya, kemudian kita sudah melakukan survei, detail teknisnya sudah kita buat, dan ini kita sudah laporkan ke Pak Wali Kota juga, kepada pemilik, kepada komisaris, termasuk juga kami sudah melakukan audien dengan PU provinsi ya, untuk bagaimana merealisasikan harapan kami ini. Karena memang kami tidak memiliki biaya yang sampai bermiliar-miliar ya. Karena untuk membuat intik ya, pembuatan sumber air, kemudian transmisi utama ya sampai ke distribusi saja itu sudah menghabiskan nilai 60 miliar ya. Belum nanti kami membutuhkan juga nanti di Skyline itu reservoir yang kapasitasnya 2000 liter, kemudian ada penambahan 1000 di sekitar Skyline juga, termasuk nanti ada 500 di sekitar rumah jabatan wali kota. Nah, ini memang membutuhkan uang cukup besar. Boleh dikatakan secara total dan reservoir itu bisa di atas angka 80 miliar. Nah, ini sudah kita coba dekati. Saya sudah mengekspos 2 kali ke provinsi dan mudah-mudahan ada titik terang untuk di tahun 2025 lah ya. Artinya kita berharap mungkin di 2026 ini bisa kita manfaatkan. Itu mimpi kami yang pertama. Artinya bagaimana ada penambahan debit air dan saya yakin bisa lah, insya Allah bisa. Kemudian yang kedua mimpi saya adalah bagaimana mewujudkan Danau Sentani ini menjadi sumber air baku. Ya, ini memang sudah dirintis sejak tahun 2018. Bahkan waktu itu PON 2021 itu mau tuntas, tapi ternyata tidak. Nah, sekarang memang masih dalam proses tahap pertama, baru sampai penarikan sumber air dari Danau Sentani masuk yang di Perumnas 3 ya. Di situ bisa masuk ke reservoir 3000 kubik, namun ini belum bisa diolah. Belum bisa dimanfaatkan ke masyarakat karena ini belum ada water treatment. Air baku bisa kita ambil, kita bisa sedot, namun ini belum layak untuk dikonsumsi. Maka akan nanti menggunakan water treatment. Kalau water treatment ini, estimasi kasar saya, kalau misalkan dimanfaatkan 100 liter per detik saja, itu asumsinya untuk membuat pembangunan itu sekitar 100 miliar. Jadi ratusan miliar juga. Belum lagi tadi yang 80. Nah, tapi saya memiliki keyakinan kalau untuk yang Danau Sentani mungkin ranahnya nanti pemerintah pusat ya. Kalau yang Suborgonji 2 ini ranahnya dari pemerintah provinsi, mungkin nanti untuk JDU-nya dan SR-nya kami dari PT Air Minum Jayapura siap untuk membangun itu. Nah, ini yang memang menjadi sebuah mimpi saya secara pribadi ya, bahwa mudah-mudahan ya bisa mewariskan ya sebuah sumber air baru yang kita harapkan juga mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, kalau ini bisa kita wujudkan dalam kurun waktu sekitar 3 tahun ke depan,
Saya yakin kesulitan-kesulitan yang ada saat ini mungkin bisa berkurang. Artinya wilayah-wilayah yang dulu kesulitan saat ini hanya mendapatkan layanan mungkin seminggu 3 kali, ya, durasinya pun hanya sekitar 12 jam. Dan saya optimis kalau 2 sumber air baru ini bisa dimanfaatkan, ini akan bisa menambah jam pelayanan, juga menambah hari pelayanan. Itu di mana itu Pak dia punya sumbernya? Sumber airnya di atas Kodam, jadi nanti dari aliran sungai yang di STM itu kan, nah itu titik akhirnya itu aliran sungai yang di STM itu, STM Kota Raja. Nanti kita akan ambil yang ada di pos, kita di jembatan itu kan ada pos tentara di situ. Ya. Nah itu nanti dari alur sungai itu, kemudian yang jembatan di pos tentara, dari situ kita alirkan sampai ke Kota Raja, masuk ke Kampung Buton, baru ke Skyland. Nah di situ nanti air bisa dimanfaatkan. Total sampai ke Skyland itu kemarin desain yang kami bikin itu sekitar 7 km. 7 km. Nah 7 km pipanya pipa nanti bisa 10 in sampai ke sana bisa 8. Nah ini sudah detailnya sudah kita bikin. Kak, saya sudah membuat perencanaan teknisnya dari mulai jaringan pipanya, desain intiknya sampai ke reservoir ini sudah ada. Tinggal sekarang kita berdoa mudah-mudahan dari pemerintah provinsi, dan harapan saya memang hanya dari pemerintah provinsi yang bisa membantu, dan ini penting untuk kepentingan kita di Papua khususnya di Kota Jayapura untuk keberlangsungan pelayanan air bersih di masa yang akan datang seperti itu. Berarti ini untuk kemarau juga dia masih bisa stabil? Ya stabil. Kemarin kita melakukan survei tetap berada di kisaran 200 sampai 222, dan ini memang cukup luar biasa dia stabil ya, karena memang jaraknya 7 kilo. Jadi kita bisa ngambil, dan memang belum ada aktivitas masyarakat ya. Sehingga kita berharap dengan jarak yang 7 kilo dari sumber air sampai ke reservoir Skyland ini betul-betul akan terjaga. Dan saya optimis dengan 200 lebih ya liter per detik ini akan membawa perubahan dalam sistem pelayanan di Jayapura ini. Usulan itu sudah disetujui belum oleh pemerintah? Kemarin sudah disetujui oleh pemerintah provinsi. Mudah-mudahan tidak ada pergeseran anggaran karena ini kan ranahnya dari mereka. Tapi saya meyakinkan bahwa ini sebuah kebutuhan kita mendesak. Kalau kita tidak melakukan penambahan kapasitas produksi, akan kesulitan nanti masyarakat di Kota Jayapura, dan saya berharap ini juga mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan ya, dari masyarakat adat, dari tokoh-tokoh pemerhati sumber daya alam ya, kemudian dari pemerintah kota, dari pihak-pihak yang bisa mewujudkan mimpi ini. Karena ini kebutuhannya bukan untuk kebutuhan profit semata ya, tapi bagaimana kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Itu harapan kami. Dan pembicaraan terakhir pada saat saya ekspos di awal tahun 2024 yang lalu, memang mereka dari provinsi mudah-mudahan bisa dianggarkan dalam 2 tahun anggaran. Terrealisasi atau tidak ya mudah-mudahan lah, saya optimis karena ini kepentingan masyarakat, kepentingan banyak orang seperti itu. Ya, masalah air ini kan tidak putus-putusnya Pak, kita harus. Ya betul, kami juga sebenarnya teman-teman di lapangan ini sudah all out ya. Jadi tenaga teknis tukang ledeng di lapangan itu betul-betul mereka bertanggung jawab penuh terhadap apa yang mesti dilakukan. Ya tapi kembali tadi bahwa kemampuan kami untuk mengalirkan air tergantung kondisi yang ada di sumber air. Kalau sumber airnya memang ngedrop, ya mau bagaimana kita mau mendistribusikan ke pelanggan. Nah ini yang terjadi di Kota Jayapura. Yang mudah-mudahan dengan semangat tukang ledeng yang tetap berkomitmen bahwa air harus mengalir di keran-keran pelanggan, ini pelayanan kami akan tetap maksimal. Oke. Bicara mengenai tukang ledek, tapi kita tahan dulu Pak. Siap. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama Dialog Papua Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Papua Menyapa bersama Direktur Utama PT Air Minum Jayapura, Bapak Entis Sutisna. Pak Entis, saat ini jumlah tukang ledeng di PT PAM sendiri berapa ini Pak? Ya, saat ini kami memiliki tenaga tukang ledeng yaitu sebanyak 190 orang yang tersebar di 6 pelayanan di kantor pusat. Jadi ada yang di Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abipura,
Waena, Sentani dan Muara Tami, termasuk juga di pusat ya. Nah, jadi ada 6 cabang dan 1 di pusat. Nah, ini memang tenaga-tenaga kita yang handal, yang kita memang selalu setiap waktu kita untuk melakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan sistem pengelolaan air minum di Jayapura ini. Kalau dengan armadanya sendiri untuk tangkinya apa cukup nggak ini Pak dengan 179 dengan tangki? Pertama begini, kalau untuk pengelolaan mobil tangki memang saat ini mobil tangki kita punya armada 4 ya. Nah, armada mobil tangki 4 ini kita memang tidak fokus untuk menjual sebanyak-banyak, tidak ya. Kami lebih banyak armada mobil tangki ini untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan ya bantuan kepada pelanggan. Kalau misalkan kayak sekarang nih ada debit air yang turun ya, maka beberapa pelanggan kayak semalam di Entrop ya, kemudian di AB, kemudian juga di Jayapura Utara itu mendapat layanan gratis mobil tangki ya. Saya 4 armada ini memang kita manfaatkan tidak untuk mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya, tidak ya, tapi lebih kepada ini untuk membackup apabila sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan layanan yang tidak terduga ya kepada masyarakat yang memang membutuhkan, terutama pelanggan kami yang taat membayar ya, untuk kita bantu seperti itu. Oke. Pantis, ini nama Pantis ini kan ibaratnya sudah name-tag-nya ini air minum. PT dulu PDAM, sekarang PT PAM Jayapura. Selama Bapak menjabat mulai dari masih perusahaan daerah sekarang sudah menjadi PT, Bapak mungkin bisa ceritakan sekilas inovasi-inovasi apa yang sudah Bapak lakukan? Terutama di depan saya ini Pak, Nanwani dan Rombong. Baik Yulia ya dan seluruh pemirsa JTV. Nah, kebetulan kami sendiri memang, saya sendiri ya, itu berkecimpung di PDAM pada saat itu dan sekarang PT Air Jayapura itu sudah sekitar 32 tahun. Saya merintis karir dari staf di tahun 92 dan saya diamanahkan menjadi direksi itu awalnya itu tahun 2018 dan kemudian Bapak Bupati, Bapak Wali Kota berkenan juga untuk dipilih juga pada saat fit and proper test itu untuk pertama kali di PT Air Jayapura Rombong Holo Nanwani di 24 April 2023 kemarin. Nah, dalam masa kepemimpinan saya 5 tahun memang yang pertama yang kita lakukan adalah pertama kali pada saat saya menjabat adalah membangun IT, itu yang terpenting karena saya menyadari bahwa IT ini adalah kunci awal kesuksesan perusahaan. Jadi pada saat itu kami membangun dari awal, kita memiliki database itu kita olah, kemudian kita menggunakan sumber daya yang ada yang ada di lokal kita, tenaga lokal kita untuk membangun bagaimana database ini kita bisa maksimalkan. Nah, alhamdulillah puji Tuhan kami sendiri bisa membangun sistem yang saat ini ada, itu adalah PDAM Info, kemudian aplikasi PDAM Pintar, dan juga aplikasi Geografi Informasi Sistem. Nah, inilah yang memperkuat layanan kami kepada pelanggan. Sehingga sekarang ini pelanggan bisa membayar 24 jam melalui HP, ATM, mobile banking, bisa ke bank ke berbagai perbankan, ke PT Pos, dan berada di mana di Indonesia, di seluruh Indonesia yang terjangkau. Nah, ini mungkin lompatan yang cukup luar biasa yang bisa menghadirkan teknologi. Termasuk yang saat ini lagi kita buat adalah insya Allah mungkin tahun ini akan tuntas. Kami melakukan digitasi data spasial jaringan air bersih. Dulu pada saat pertama kali saya menjabat sebagai direktur utama, kita kesulitan ketika bicara kebocoran. Pak, itu pipa zaman Belanda. Nah, kan kesulitan. Nah, sekarang kita digitasi dalam bentuk digital melalui Geografi Informasi Sistem. Nah, ini sudah terdigitasi sehingga gampang dalam melakukan mapping terhadap kebocoran. Kemudian yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah kami juga membangun sebuah inovasi yang mungkin ada di sini, air minum Nanwani yang sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Jayapura. Kami mengelola 2 produk yaitu Rombong Holo dan Nanwani. Saya kira ini adalah produk lokal yang berstandar nasional karena kami memiliki pabrik di Kampung Sere di Sentani, itu ada sertifikat SNI-nya, kemudian dari Balai POM sertifikasi halal, termasuk juga adanya pengakuan haki ya oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap 2 produk ini. Jadi tidak usah ragu bahwa air yang kami produksi itu betul-betul
terstandarisasi secara nasional. Kemudian berikutnya juga yang inovasi yang terbaru adalah kami juga telah menggunakan sodium hipoklorit ya. Kalau dulu kan kita menggunakan dalam meninspektan daripada atau membunuh kuman, kita pada saat itu menggunakan kaporit ya. Itu kan banyak buangan-buangan. Nah, saat ini beralih ke teknologi baru yang ramah lingkungan. Saat ini kita menggunakan sodium hipoklorit. Jadi kita memproduksi sendiri, tidak beli di Jawa, tapi kita belikan garam 1 kontainer dan kita olah di sini. Itu lebih menghemat juga dari sisi biaya dan juga ramah lingkungan. Nah, itu beberapa inovasi yang kita buat, dan saya kira ini merupakan sudah lompatan terbaru lah buat ini. Termasuk juga di saat ini ya adalah kami juga melakukan peningkatan motivasi buat teman-teman tukang ledeng itu, bagaimana kita memperhatikan juga ya skema-skema masa pensiunnya itu kita rubah ya. Jadi di dalam masa kepemimpinan saya menjaminkan mereka untuk supaya hari ini dan nanti ke depan pada saat pensiun itu betul-betul terjamin. Nah, ini beberapa hal selain kita membangun sisi perusahaan, tetapi kesejahteraan SDM pun kita kolaborasikan untuk menjadi spirit seperti itu. Berarti masa pensiunnya ini kan perusahaan daerah Pak? Iya, kebetulan kami memiliki kebijakan tersendiri karena itu memang ada aturannya dalam PP nomor 54 tahun 2017 bahwa perusahaan bisa memberikan kesejahteraan yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dan ini sudah tercover. Jadi teman-teman tukang ledeng ini sudah memiliki katakanlah perlindungan ya untuk hari ini dan hari tuanya, dan ini yang memang kita bangun selama 5 tahun ini sudah sangat memberikan perlindungan. Termasuk juga mungkin dampaknya adalah yang dulunya sejak 2018 kita rugi, nah saat ini 2019 sampai tahun ini kita mengalami laba ya. Oh, sudah surplus ini. Sudah surplus, sudah laba. Kalau dulu sebelumnya kan rugi terus. Mengeluh terus dulu. Kami sudah memberikan juga kontribusi dari pemerintah daerah. Jadi semakin menaik, dan terakhir tahun ini 2024 kita sudah menyetor 1,4 miliar. Ini baru termin pertama ini ya? Ya, kita sudah tahun ini pokoknya untuk PAD kita sudah tuntaskan langsung 1,4 miliar, di mana di pemerintah kota 700, kabupaten 700. Ini semata-mata untuk membuktikan bahwa kami bisa memberikan kontribusi dan juga mampu meningkatkan juga profitabilitas perusahaan. Pak, ini dari yang 1,4 surplus itu dari air minum ini atau dari pelanggan-pelanggan kita yang sudah mulai sadar ini Pak? Jadi kalau bicara kesadaran sih memang sekarang masih rendah ya. Jadi sebenarnya yang mengapa perusahaan ini bisa laba ya tadi karena kemampuan kita melakukan penghematan terhadap pengeluaran, ini memang menjadi kuncinya. Tetapi kalau kita bicara, karena begini, kalau pendapatan itu kita bicara terhadap potensi kalau betul. Bicara pendapatan air belum jadi uang. Nah, ini yang jadi masalah sekarang ini adalah pendapatan kita rata-rata 5,3 miliar per bulan, tapi yang bayar itu hanya 67%. Jadi masih ada sisa 33%. Nah, ini memang cukup bagi saya menjadi tantangan juga, karena ternyata tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar rekening air pun masih rasa kurang seperti itu. Pak, mungkin sebelum kita mengakhiri dialog kita hari ini, mungkin ada semacam himbauan atau pernyataan dari Pak Dirut sendiri Pak, untuk khusus bagi pelanggan-pelanggan kita yang pelanggan-pelanggan air minum yang mungkin belum bayar air, dan juga ini Pak, bagi mereka yang hendak pasang baru ini bagaimana? Oh iya, pertama bagi pelanggan kami yang saat ini berjumlah 38.600 lebih pelanggan yang tersebar di kota kabupaten, bagaimanapun juga peningkatan kinerja perusahaan ini ikut ditentukan oleh berapa besar pelanggan membayar rekening air. Jadi kata kuncinya adalah mari membayar rekening air tepat waktu. Di kami maksimal itu tanggal 20. Karena kalau sudah di atas tanggal 20 itu ada kena denda. Jadi sekali lagi bahwa peningkatan kinerja dan peningkatan akses layanan itu ditentukan oleh berapa besar pelanggan membayar rekening air setiap bulan dan taat sesuai dengan
waktu pembayaran. Kemudian berikutnya, karena kebetulan kami juga ketergantungan terhadap Pegunungan Siklop, kami berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan, mari kita untuk bertanggung jawab terhadap Pegunungan Siklop. Jangan ada satu lembar daun pun dari Pegunungan Siklop yang dibawa keluar, karena ini akan membahayakan bagi keberlangsungan pelayanan kami. Saya berharap tidak ada lagi perambahan, tidak ada lagi masyarakat yang bisa akses ke sumber air, mengganggu katakanlah penebangan lain sebagainya, karena dengan cara melestarikan pepohonan itu akan menjadi penguatan terhadap sumber air yang saat ini kami kelola seperti itu. Pak, ini kan soal masyarakat yang sering mencuri-curi, bukan hanya listrik aja, kadang-kadang juga ada mencuri saluran air. Ini ada punishment-nya nggak? Ada sanksinya nggak? Memang betul, di beberapa titik yang sudah kita petakan itu ada, pertama di Bayangkara, kemudian di Perumnas 3 juga di area Kamunker, itu memang cukup tinggi ya tingkat illegal connection-nya itu ataupun sambungan liar. Nah, maka upaya kami yang saat ini lakukan adalah menggandeng kepolisian. Kami sudah ada MOU untuk melakukan penindakan secara hukum. Karena kalau kita hanya sifatnya edukasi yang sebenarnya sudah kita lakukan, ternyata juga banyak masyarakat yang membolongi pipa transmisi, ini juga perlu penindakan secara hukum. Jadi dengan saat ini ada perangkat hukum didampingi oleh kepolisian, saya kira ini akan menjadi kekuatan kita untuk menertibkan. Nah, sementara untuk illegal connection memang masih kita juga saat ini tidak bisa langsung menindak ya. Karena contoh kemarin di Bayangkara, ternyata ketika kita melakukan pembongkaran jaringan liar ya banyaklah serangan atau ancaman-ancaman fisik ya tukang ledeng di lapangan. Dan kita sekarang coba untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kebutuhan air memang dibutuhkan, tapi tidak merusak jaringan pipa transmisi kita, dan kita berikan solusi untuk membuka jaringan-jaringan baru pendamping sehingga masyarakat bisa memanfaatkan, dan dia harus menjadi pelanggan PT Air Jayapura baru kita bisa layani seperti itu. Pak, ini kan rata-rata apakah sebagian saat ini nih untuk sambungan air di Jayapura ini masih dari peninggalan Belanda, Pak? Kalau untuk memang kita saat ini memang sebagian ada yang peninggalan Belanda, tapi kalau dilihat dari secara total ya dari jumlah jaringan yang ada, yang lebih dominan yang sudah dibangun era kemerdekaan inilah oleh BPAM dan oleh PDAM waktu itu, sehingga beberapa instalasi memang sudah kita tidak fungsikan, tapi beberapa sumber air memang masih ada peninggalan Belanda, jaringan pipanya juga pipa transmisinya ya. Kalau untuk distribusinya yang ada di kota, kemudian di beberapa pemukiman itu relatif banyaknya itu menggunakan jaringan yang baru seperti itu. Pak, mungkin terakhir Pak, ada himbauan dari Pak Dirut sendiri soal air ini Pak? Ya, pertama dalam kondisi saat ini memang masih kemarau panjang ya. Harapan kami adalah apapun permasalahan yang mungkin ada di Bapak Ibu sekalian, terutama saat ini kita lagi melakukan penggiliran distribusi air yang memang tidak normal, mohon untuk dilakukan penghematan air ya, kemudian apabila air mengalir bisa dimaksimalkan untuk membuat tampungan ya, kemudian berikutnya adalah jangan lupa untuk membayar air secara tepat waktu sebelum tanggal 20. Karena dengan membayar rekening air dipastikan kami bisa menambah jaringan baru bagi masyarakat yang belum terlayani, dan juga untuk kesinambungan peningkatan kinerja air. Dan jangan lupa juga minum air Nanwani dan Robong Holo. Oke, Pantis, terima kasih Pantis atas waktunya Pantis. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Untuk itu saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam.